The Doctor, Valentino Rossi, seorang legenda balap MotoGP yang begitu dikagumi, digemari di seluruh dunia, akhirnya turun gunung, di mana mulai tahun 2021 dia akan membalap bersama Yamaha Petronas, di mana merupakan tim satelit dari Yamaha Monster. Kita simak memang perjalanan seorang Valentino Rossi ini memang begitu apik, melegenda bahkan pun sampai saat ini masih terasa. Memang meskipun saat ini sudah bermunculan talenta-talenta baru yang bahkan pun sudah merebut gelar juara dunia, akan tetapi di hati kaula muda, di hati tua-tua, bahkan pun Valentino Rossi ini masih mendapat tempat karena gaya balapnya yang begitu khas, yang merupakan gaya balap dari seorang Valentino Rossi. Tahun 2021 ini merupakan tahun mudah-mudahan merupakan tahun yang begitu gemilang untuk Valentino Rossi, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Bahkan pun untuk tahun depan dia akan berusia sekitar kurang lebih 42 tahun, sehingga fisiknya sebagai seorang pembalap itu diuji. Tapi bukan tidak mungkin seorang Valentino Rossi itu justru ketika bergabung bersama Yamaha Petronas, dia justru menampilkan semangat, spirit, konsistensi dalam balap. Memang kalau kita lihat problem-problem yang ada, apalagi yang tentunya mendera Yamaha kurang lebih beberapa tahun terakhir ini, yaitu terkait dengan masalah elektronik, bahkan pun masalah pengereman yang justru menjadi kendala dari Yamaha, baik itu Yamaha Factory Racing bahkan pun Yamaha Petronas. Memang kalau kita mau kaji secara teliti lebih dalam lagi terkait dengan masalah-masalah yang ada, itu tentunya merupakan persoalan yang begitu panjang. Mengapa Suzuki bisa berprestasi? Mengapa Joan Mir bisa dari starting gridnya urutan 10 bisa menjadi runner up, sementara Yamaha justru tertinggal di belakang Suzuki? Apa yang menjadi kendala Yamaha saat ini? Kalau kita lihat sebenarnya kendala Yamaha saat ini yaitu lebih kepada pengaturan crankshaftnya, ya, massa bobot motor yang mesinnya yang justru menjadi kendala. Barangkali adanya kurangnya perhitungan dari teknisi-teknisi Yamaha yang membuat sehingga Yamaha ini justru menurut Valentino Rossi, justru ketika dia membalap di belakang Alex Rins, lalu Alex Rins di tikungan, justru dia mengatakan bahwa Alex Rins itu melaju dengan sangat kencang, bahkan pun mengalahkan cornering speed dari Yamaha itu sendiri. Jadi ini yang menjadi tanda awas bagi Yamaha sebenarnya. Tapi bukan tidak mungkin di tahun 2021 ini ketika Rossi membalap bersama Yamaha Petronas, bukan tidak mungkin seorang Ramon Forcada bahkan pun teknisi-teknisi yang lain yang ada di garasi Yamaha Petronas, begitupun juga timnya, ketua timnya yaitu Raslan, dia mengatakan dia optimis bisa membantu Valentino Rossi untuk kembali mengenang kejayaannya, yaitu bisa menjadi juara dunia. Meskipun kalau kita bisa melihat saat ini memang seorang Valentino Rossi ini punya misi tertentu terkait dengan keberadaannya di MotoGP. Kalau saya bisa memprediksikan bahwa di tahun 2022 Rossi masih bisa mau membalap. Bahkan pun kemungkinan besar di tahun 2022 dia bisa memiliki tim VR46. Jadi
Itu yang tentunya kita bisa lihat ke depannya. Tapi bersama Yamaha Petronas bukan tidak mungkin juga Valentino Rossi bisa berprestasi. Apalagi ditambah dengan kehadiran seorang Valentino Rossi membuat Yamaha Petronas yakin terkait dengan masalah sponsorship. Masalah apalagi seorang Valentino Rossi ini sangat melekat di hati para investor-investor asing yang mau menjadi partner bagi tim Yamaha Petronas. Dan kita nantikan saja kelanjutannya, apakah di tahun 2021 merupakan tahun yang paling menarik, terbaik bagi seorang Valentino Rossi meskipun usianya yang sudah tidak muda lagi, ataukah kita bisa melihat Yamaha Petronas semakin di depan. Oke, saya kira itu dulu untuk video kita kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya, kita mengupas tuntas terkait dengan MotoGP. Oke, sampai di sini dulu, dan semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Oke, ya.